Bagaimana sains mengalahkan virus? Nama saya Ricky Suwarno, seorang investor dan instruktur di kursus online Udemy Indonesia. Berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sudah hampir setahun sejak virus COVID-19 menyebar luas. Dibandingkan dengan tahun lalu, kita telah memiliki lebih banyak amunisi untuk menghadapi wabah ini. Misalnya, lebih dari 1.500 orang sudah divaksin di China. Ada 8.500 institusi medis dan kesehatan di seluruh China yang bisa melakukan pengujian asam nukleat. Jumlahnya 4 kali lipat dibanding akhir Maret tahun lalu. Belum lama ini, edisi terbaru majalah The Atlantic berjudul Bagaimana Sains Mengalahkan Virus membahas bagaimana komunitas ilmiah merespons dengan cepat dan mengatasi kesulitan satu persatu dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita dapat menggunakan analogi sebagai operasi suatu perusahaan di mana di masa lalu para ilmuwan yang melakukan penelitian seperti departemen bisnis berbeda di sebuah perusahaan yang melakukan urusan mereka sendiri. Untuk kebutuhan khusus bisnis, mungkin ada kerjasama antara satu sama lain. Namun sejak tahun lalu, orang-orang di berbagai departemen dalam komunitas ilmiah telah mengesampingkan tugas mereka. Seluruh perusahaan mulai berjuang bersama dalam pertarungan yang sulit ini. Misalnya, pemenang hadiah Nobel Jennifer Doudna dalam penyuntingan genetik CRISPR. Ketika epidemi mulai menyebar cepat di Amerika Serikat, dia dan puluhan peneliti di timnya memutuskan untuk mengesampingkan sementara pekerjaan mereka dan berkonsentrasi untuk meneliti virus corona baru ini. Mereka mencoba menggunakan teknologi penyuntingan gen CRISPR untuk mengembangkan metode deteksi COVID-19. Selama masa pengendalian epidemi, beberapa ahli di bidang yang tidak terkait juga telah bergabung dengan pasukan penelitian virus corona. Misalnya, pakar saraf penciuman telah menangguhkan pekerjaan mereka dan mulai mempelajari mengapa pasien COVID-19 bisa kehilangan indera penciuman mereka. Pakar fisikawan membangun model untuk mensimulasikan penyebaran virus corona baru. Atau ahli imunobiologi yang mempelajari bakteri telah mengalihkan perhatian mereka dari bakteri ke virus. Hasil dari pertempuran bersama ini terlihat dari lebih dari 74.000 makalah ilmiah baru terkait epidemi COVID-19 telah ditambahkan ke PubMed, suatu database sumber daya biomedis. Jumlah ini 2 kali lipat jumlah makalah yang berkaitan dengan campak, kolera, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya. Di mana penyakit menular ini sudah ada selama ratusan tahun. Namun partisipasi peneliti yang lebih banyak juga membawa manfaat lain, yaitu peningkatan kemampuan kelompok. Misalnya setelah pemulihan awal, ada beberapa pasien mengalami gejala sisa jangka panjang seperti kelelahan dan detak jantung tidak stabil. Sebenarnya tidak jarang infeksi virus membawa gejala sisa. Umpamanya setelah virus SARS melanda Hong Kong pada tahun 2003, seperempat pasiennya masih menderita sindrom kelelahan kronis. Gejalanya antara lain kelelahan ekstrim dan fenomena yang disebut kabut otak, yaitu pikiran yang tumpul dan tidak jelas. Namun, gejala sisa seperti sindrom kelelahan kronis dan gangguan otonom telah lama diabaikan oleh komunitas peneliti. Gejala yang ditimbulkan oleh gejala sisa ini sulit dibuktikan secara langsung disebabkan oleh virus. Misalnya, Anda memberitahu dokter bahwa Anda sering merasa lelah. Dokter mungkin berpikir bahwa ini disebabkan oleh tekanan kerja atau penyakit lain, bukan gejala sisa dari infeksi virus. Selain kesulitan diagnosis, hal ini juga menyebabkan kurangnya dana jangka panjang untuk penelitian tentang gejala sisa infeksi virus. Namun, munculnya virus corona dapat mengubah situasi ini. Ilmuwan Amerika Anthony Fauci berkata, begitu banyak orang pada saat yang sama
mengalami cacat sisa, kita bisa yakin bahwa gejala ini disebabkan oleh virus yang sama. Selain itu, jumlah orang yang terinfeksi pneumonia COVID-19 jauh lebih besar daripada penyakit menular lainnya. Jumlah orang yang menderita gejala sisa bahkan dapat melebihi ratusan ribu orang di seluruh dunia. Ini tidak hanya akan memberikan sampel yang cukup untuk studi gejala sisa virus, tetapi juga membangkitkan perhatian penuh para ilmuwan. Ini adalah sejenis efek limpahan yang dibawakan oleh virus corona pada penelitian virus. Selain itu, COVID-19 juga telah membawa dimensi kemajuan lain bagi komunitas ilmiah, yaitu mekanisme kolaborasi baru. Mekanisme semacam ini bakalan meningkatkan efisiensi pemasyarakatan pengetahuan baru. Dulu, proses penerbitan penelitian baru sangat lambat. Sebagian besar makalah penelitian baru diterbitkan di jurnal industri tertentu. Sebuah makalah harus melalui peer review beberapa bulan. Akibatnya, mungkin hanya sebagian orang yang dapat melihatnya. Selain itu, sebagian besar terbitan berbasis biaya yang sangat mahal. Ini juga merupakan ambang batas lain. Tim peneliti Universitas of Texas di Austin menemukan makalah yang terkait dengan virus corona lebih cenderung berasal dari peneliti yang belum pernah bekerja sama. Ini mungkin juga terkait dengan mekanisme penerbitan makalah yang lebih cepat dan lebih transparan. Tentu saja, mekanisme ini juga ada masalah, bahkan persepsi salah dalam informasi baru yang belum ditinjau, yang dapat menyesatkan publik. Misalnya pada tahun 2020 ada dua biogeografer online menerbitkan makalah pracetak. Mereka memprediksikan bahwa virus corona akan berdampak relatif lebih ringan di kawasan tropis. Pasalnya, virus tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi yang hangat dan lembab. Prediksi ini kemudian diberitakan oleh lebih dari 50 media berita dan bahkan mendapat perhatian dari United Nations World Food Program. Namun, para pakar dengan cepat menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh kedua peneliti tersebut sebenarnya tidak cocok untuk mensimulasikan penyebaran virus corona. Metode penelitian mereka hanya cocok untuk simulasi penyebaran patogen hewan atau tumbuhan. Fakta juga membuktikan bahwa hasil kedua ilmuwan tersebut tidak akurat. Negara tropis seperti Brasil dan Indonesia juga sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sangat serius saat ini. Ketika prediksi itu menyesatkan banyak orang biasa, para ahli harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk melawan yang palsu. Di sisi lain, partisipasi banyak pakar di bidang lain membuat permintaan peer review yang diterima oleh pakar penyakit meningkat 2 kali lipat. Selain masalah keakuratan informasi, virus corona juga membawa gejala sisa memperdalam ketidaksetaraan gender. Menurut ahli sosiologi Molly Goldberg, ilmuwan perempuan lebih bertanggung jawab dalam membesarkan anak dan pekerjaan rumah daripada ilmuwan laki-laki pada umumnya yang lebih bertanggung jawab dalam membesarkan anak dan pekerjaan rumah. Munculnya pandemi ini justru meningkatkan beban di bidang ini. Jadi sulit bagi ilmuwan wanita untuk berkonsentrasi pada bidang penelitian baru. Studi Harvard Business School menemukan bahwa tekanan karena epidemi tahun lalu, waktu yang dihabiskan oleh penelitian ilmuwan wanita berkurang 9% dibandingkan dengan pria. Kita tentu berharap ini hanya situasi sementara. Namun, Anda pasti juga bisa membayangkan bahwa untuk bidang penelitian yang berkembang sangat cepat seperti COVID-19 ini, jika Anda tertinggal di awal, akan sangat sulit untuk mengejar ketinggalan nantinya. Istilahnya, efek Matius dalam komunitas ilmiah. Singkatnya, di masa depan kita mungkin akan menghadapi lebih banyak tantangan yang perlu diselesaikan dengan upaya kelompok, seperti krisis iklim atau epidemi besar lainnya.
Kali ini, epidemi corona menyebabkan komunitas ilmiah datang ke latihan praktis yang hasil dan pelajarannya sangat berharga untuk diendapkan.